I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan saya Fatimah Azhara Putri. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik dengan aplikasi SPSS. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan dalam analisis regresi linear untuk memastikan mode regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar. Berikut adalah penjelasan singkat tentang uji asumsi klasik. Dalam analisis regresi berganda, ada 4 macam asumsi klasik yang harus dipenuhi agar data menjadi blue, yaitu 1. Uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, dan terakhir, uji autokorelasi. Di sini saya akan menjelaskan dengan contoh soal. Di sini ada soal, buatlah uji asumsi klasik pada contoh kasus pengaruh iklim kerja, motivasi, dan gaji terhadap kinerja karyawan. Dari soal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kita memiliki 4 variabel, yaitu variabel iklim kerja, motivasi, gaji, dan karyawan. Ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Selanjutnya, di sini saya telah menentukan data dari setiap variabelnya. Di mana variabel iklim kerja saya beri nama dengan X1, motivasi saya beri nama X2, selanjutnya gaji saya beri variabel X3, dan kemudian karyawan sebagai dependent variable saya beri nama variabel Y. Dari data ini semua akan saya copy dan saya pindahkan ke SPSS. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi SPSS. Kemudian kita klik halaman variable view di bawah. Kita ketik variabelnya, yaitu variabel X1, X2, X3, dan Y. Kemudian desimalnya kita ganti menjadi angka 0. Kemudian kita ubah variabel, pada X1 kita ubah dengan iklim kerja, X2 kita ubah dengan label motivasi, X3 kita beri label gaji, dan Y kita beri label karyawan. Kemudian, jangan lupa untuk mengganti tabel measure dengan skala. Oke, selanjutnya kita klik data view. Kita masukkan data yang telah kita copy dari Excel tadi ke sini. Sekarang kita telah memiliki 30 nilai data pada setiap variabelnya. Kemudian kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu klik Linear. Pada variabel X1, X2, dan X3, karena merupakan variabel independen, maka kita pindahkan ke sini. Kemudian variabel Y, kita pindahkan ke dependen. Kemudian kita klik statistik. Kita checklist kolom collinearity dan Durbin-Waston. Kemudian continue. Kemudian kita klik plot. Bagian yang SR, SID, kita pindahkan ke Y. Kemudian yang ZPRED, kita pindahkan ke X. Jangan lupa untuk mengklik
kolom histogram, dan normal probability. Continue. Kemudian kita save. Lalu centang yang unstandardized. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita di sini mendapatkan hasil data dari uji asumsi klasik tadi. Yang pertama kita lihat adalah uji normalitas. Pada uji normalitas, kita dapat mengecek uji normalitas dengan 3 cara, yaitu dengan diagram histogram, PP pilot, dan kolmograf. Kita lihat tabel kolmograf kita. Apabila pada tabel kolmograf ini garis pada diagram kolmograf kita berbentuk lonceng atau seperti gunung, maka data kita berdistribusi normal ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat diagram PP pilot. Sini kita lihat apakah titik-titik pada garis diagonal ini tersebar di dekat garis atau di luar garis, atau jauh dari garis. Kalau titik-titik ini tersebar di dekat dari garis diagonal kita, maka data kita berdistribusi normal. Selanjutnya dengan kolmograf. Untuk melihat tabel kolmograf, kita harus melakukan analisis kembali. Klik non-parametric test, kemudian ke legasi dialog, ke one simple test. Kita klik yang unstandardized, pindahkan, kemudian klik OK. Kemudian kita mendapatkan tabel dari kolmograf. Ada ketentuan pada tabel kolmograf. Apabila data sigma kita berada di atas nilai 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Pada data kita ini dapat kita lihat kalau kita berada di 0,189 ya teman-teman, berarti data kita berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita uji multikolonialitas. Untuk uji kolonialitas, kita lihat pada tabel koefisien. Kita lihat ke atas tabel koefisien kita. Oke. Pada ketentuan tabel koefisien, jika VIP berada di angka kurang dari 10 dan toleransi berada di angka di atas 0,1 untuk semua variabel, maka tidak ada multikolonialitas. Pada data kita dapat kita lihat bahwa VIP kita berada di angka 1,7 dan toleransi kita berada di angka 0,1. Berarti VIP kita di bawah angka 10 ya teman-teman, dan angka toleransi kita berada di atas 0,01. Maka pada data kita ini bisa disebutkan dengan tidak ada multikolonialitas. Selanjutnya kita uji autokorelasi. Oh maaf teman-teman, sebelumnya kita melihat ke uji heterokedastisitas. Kita lihat ke scatter plot, ke tabel scatter plot. Ini dia tabel scatter plot kita teman-teman. Untuk ketentuannya, jika titik-titik pada scatter plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak ada heterokedastisitas pada data kita ya. Kita lihat di sini datanya, titik-titiknya berterbar ya, tidak ada membentuk suatu pola apapun, maka data kita tidak ada heterokedastisitas. Selanjutnya kita ke uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi kita lihat ke
tabel Darwin-Waston ya, yang ada di model Sumari. Nih, kita lihat Darwin-Waston kita. Ada ketentuan pada uji autokorelasi di mana jika nilai Darwin-Waston di antara nilai 1,5 sampai 2,5, maka tidak ada autokorelasi. Kita lihat data kita. Di sini Darwin-Waston kita berada di angka 0,9. Berarti pada data kita terdapat autokorelasi. Berarti data kita ada yang salah ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Thanks for watching.